Ya, justru itulah perlunya turun tangan dari unsur pemerintah dan juga unsur kalangan pendidikan untuk bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai kemudian berkembang secara liar lah begitu. Oke, Kak Seto, melihat yang sekarang lagi happening nih, rata-rata kan usianya masih muda. Iya, iya. Gimana ngeliat Kak Seto? Ini sesuatu yang harus dibanggakan atau seperti apa? Iya, pada dasarnya kan remaja atau anak-anak muda ini ibarat gunung berapi, itu ada magma yang membara. Jadi ada dinamika yang luar biasa yang penuh dengan potensi-potensi positif, termasuk kreativitasnya. Jadi mohon hal ini betul-betul diapresiasi atau dihargai. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang potensi-potensi kreatif atau ide-ide cemerlang dari para remaja ini kurang mendapatkan tempatnya, tidak ada penyalurannya. Nah, akhirnya ya dimanapun juga bisa. Karena misalnya catwalk nggak ada tempat, mereka bergaya melahirkan ide-ide busana yang ya mungkin gaya Harajuku dan sebagainya, tapi akhirnya ya di jalan lah yang terjadi begitu. Mungkin saya ingat tahun 70-an itu Gubernur DKI Bang Ali Sadikin dulu kan punya gelanggang remaja. Nah, gelanggang remaja bahkan di setiap wilayah, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur, Jakarta Pusat, itu disediakan. Jadi yang pintar menari, yang pintar menyanyi, main musik, teater, kemudian juga olahraga, itu ada tempatnya. Sehingga akhirnya potensi-potensi itu berkembang, jadi kebanggaan, dan akhirnya tersalurkan menjadi suatu potensi yang positif. Nah, sekarang ini dari satu sisi positif, mereka berani menampilkan gaya masing-masing dan apalagi didukung oleh media sosial ya, dengan cepat sekali dikenal oleh publik ya. Tetapi kalau kemudian banyak sampah, kemudian tidur sembarangan, ya itu juga mengganggu kesehatan remaja, kemudian juga bisa menimbulkan berbagai tindakan kriminal, narkoba, perkosaan dan sebagainya. Mohon baik pemerintah daerah maupun pusat turun tangan untuk bisa menyalurkan potensi kreatif dari anak-anak remaja. Apa yang menarik perhatian Kak Seto akhirnya kunjung datang melihat langsung Citayu Fashion Week ini? Iya, karena menyangkut juga adanya anak. Nah, definisi anak kan 18 tahun ke bawah kan. Nah, jangan sampai ada pelanggaran hak anak. Juga jangan sampai hak tumbuh dan berkembang anak, yaitu kreativitas mereka di bidang seni, di bidang fashion dan sebagainya juga tidak tersalurkan. Jadi saya memang kebetulan diundang oleh salah satu kelompok remaja lah untuk hadir di sini dan untuk melihat dan kemudian kalau perlu juga berdialog dan memberikan pengarahan agar kreativitas mereka tetap terjaga, tapi tadi juga jaga kesehatan, apalagi saat ini juga COVID juga masih ada, jadi mohon juga jaga kesehatan dari bahaya COVID-19 ini, protokol kesehatan jaga yang ketat, kemudian juga jaga kesehatan, misalnya juga ada tempat bermalam, kemudian juga mereka makannya bagaimana, dan kemudian juga nanti penyalurannya kemana. Sehingga kami juga bisa membantu menyalurkan dengan menghubungi apakah Kementerian Pendidikan, mungkin Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial dan sebagainya begitu. Pak Seto melihatnya ada yang menyimpang, maksudnya dalam arti laki-laki dengan menggunakan baju perempuan. Gimana pandangan Pak Seto? Ya, justru itulah perlunya turun tangan dari unsur pemerintah dan juga unsur kalangan pendidikan untuk bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai kemudian berkembang secara liar lah begitu. Jadi potensi kreatif ini kalau tidak tersalurkan ya kreativitas di dalam hal negatif juga banyak bisa terjadi. Nah, dalam hal ini terkontrol mengenai kemungkinan adanya pergaulan bebas, kemungkinan adanya mengarah kepada hal-hal yang menyimpang dari perkembangan psikoseksual anak dan sebagainya. Jadi pengarahan-pengarahan diperlukan sehingga ini kami juga koordinasikan nanti dengan kementerian yang bersangkutan. Bahwa ini tentu di bawah
koordinasi dari Kementerian PMK ya, mungkin juga sosial, pendidikan, agama, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sebagainya. Ini ada beberapa yang berpendapat bahwa ini meresahkan, dalam artian ini kan fasilitas umum dan akan dibubarkan. Kalau Mas Seto sendiri lebih setuju untuk dibubarkan atau ya sudah seperti ini? Ya istilahnya bukan dibubarkan ya, tapi dipindahkan, diarahkan ke tempat yang jauh lebih menampung potensi kreativitas remaja ini. Jadi intinya memang jangan di tempat ini terus-menerus karena mengganggu lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, menghambat mungkin kegiatan-kegiatan yang ada dan sebagainya. Jadi intinya mohon cepat turun tangan unsur Pemda maupun juga unsur pemerintah pusat. Masukan apa aja sih mungkin yang ingin disampaikan dari Kak Seto? Misalkan jamnya harus ditentukan, jadi tidak 24 jam dibuka gitu. Maksudnya kan anak-anak masih di bawah umur, tapi jam 12 malam, jam 1 malam masih ada di sana. Mungkin apa masukannya selain Iya, ini adalah masalah ruang dan waktu. Ruangnya ini kan tentu penuh polusi, ini juga tidak baik. Ya, kemudian juga mungkin kalau malam hari juga menghirup udara bebas begini juga kurang baik untuk kesehatan anak. Waktu juga demikian. Waktu untuk belajar, untuk kegiatan di dalam keluarga, kemudian juga menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi intinya tinggal memberikan ruang dan waktu yang tepat untuk para remaja dan anak-anak muda yang sedang memunculkan kreativitasnya sehingga ini tersalurkan secara positif. Siapa tahu justru bisa menjadi suatu prestasi yang sifatnya internasional, jadi menjadi kebanggaan bangsa juga begitu. Kemarin kan sempat ada tawaran ada salah satu anak yang mendapatkan beasiswa, tapi lebih memilih menolak. Mungkin tanggapan Mas Seto seperti apa? Iya, tentu harus dikaitkan dengan kebutuhan sang anak dalam keluarganya ya. Siapa tahu justru ini merupakan peluang bagi sang anak untuk membantu keluarga yang sedang bermasalah secara ekonomi. Kalau dia mengambil beasiswa pendidikan misalnya ya mungkin ada masalah dari keluarganya. Jadi marilah kita juga melihat latar belakang masing-masing. Kalau ada anak yang memang ingin membutuhkan beasiswa, siapa tahu juga beasiswa dalam pendidikan fashion misalnya. Bisa misalnya studi di Perancis atau di Jepang atau di tempat-tempat yang tepat, itu juga bisa merupakan kebanggaan dari anak itu sendiri. Mas Seto hari ini temanya apa nih bajunya? Mungkin ada rencana mau fashion show juga nanti di sana, ikutan nyobain. Saya biar di belakang layar saja melihat para tokoh-tokoh muda yang memang sedang kreatif dengan ide-idenya. Jadi intinya adalah tetap konsisten berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yaitu jangan sampai potensi yang luar biasa di anak-anak remaja yang sedang tumbuh ini sia-sia begitu. Ibaratnya bunga jangan sampai layu sebelum berkembang. Tapi biarkanlah merekah dengan segala keelokannya. Tapi kalau perlu ditanam di pot yang penuh dengan berbagai fasilitas untuk bisa suburnya sang bunga-bunga indah ini. Kalau pesan untuk anak-anak yang pada nongkrong nanti apa? Ya, mungkin anak-anak ini juga perlu hiburan, perlu tontonan. Ya, mungkin nanti disiapkan di tempat tertentu lah, di masing-masing wilayah begitu ya. Jadi anak-anak juga rindu untuk hiburan. Sudah 2 tahun ini mengalami masalah COVID-19, ya, sehingga tersalurkan juga perkembangan psikososialnya, tapi juga kreativitasnya. Mungkin ada ide-ide. Dan kemudian juga dikembangkan kemampuannya bermedia sosial secara positif. Itu yang paling penting. Baik. Terima kasih banyak. Monggo, terima kasih. Sekarang kita lihat seputar situasi di lapangan ya. Yang penting saya ketemu dengan adik-adik remaja-remaja itu. Ya.